kalaupun OCR itu membaca angka lebih dari 306, begitu masuk ke sistem ditolak. Oke. Iya kan nggak akan masuk. I know. Jadi dia membacanya salah, tapi begitu masuk ke sistem ya harusnya nolak. Nolak. Nah, masalahnya bisnis prosesnya itu apa? Perencanaan lah gampangannya ya. Perencanaannya itu tidak dilakukan. Jadi seharusnya KPU itu sebagai pengguna pemesan aplikasi itu dia mengatakan kepada si pembuat aplikasi, ya kan? Tolong ya, ini ada rule yang harus ada di situ, karena ini rule-nya itu ada di undang-undang, ada di PKPU, bahwa TPS itu maksimal 306. Tolong ada kunci 300 plus cadangan 6 ya. Harus ada kunci. Nah, itu harusnya ada. Nah, itulah yang sebenarnya kita tanyakan, kita cek dan kita minta dikalibrasi itu, tapi itu nggak dilakukan. Dan ternyata Bang Refli, yang terjadi adalah begini, ini belum banyak diungkap. Sebenarnya si rekap itu tidak berfungsi. Oh, si rekap itu tidak berfungsi? Ya, si rekap itu adanya di sini. Si rekap web.kpu.go.id ini nggak berfungsi. Yang berfungsi itu adalah Situng 2019. Oh, itu yang dipakai? Iya. Jadi dia itu Situng 2019 lalu diberi alamat pemilu 2024.kpu.go.id. Oh, itu berarti pembohongan publik dong? Nah, itu dia. Satu, pembohongan publik, kedua pemborosan uang negara. Iya. Kan kalau berarti si rekapnya nggak berfungsi kok. Yang berfungsi itu Situng 2019 difungsikan lagi dengan kesalahan yang sama persis. Tapi sorry, Anda kok bisa mengetahui bahwa yang berfungsi itu Situng dari mana? Ya simpel, di situ kan ada dua, di situ kan ada, bisa dibuka ya, si rekap web.kpu.go.id. Nah, itu kan kita tidak memantau di situ. Yang kita kalau mantau ngecek itu kan ada di pemilu 2024.kpu.go.id. Itulah yang ketika saya cek IP address-nya, servernya itu berada di China, di Taobao. Oke. Taobao itu adalah satu grup perusahaan miliknya Jack Ma, Alibaba. Alibaba itu punya perusahaan cloud service namanya. Itu dia beralamat di China. Dan alamatnya China, walaupun dia punya data center di China dan Singapura ya, saya nggak tahu, tapi alamat yang jelas dari pemilu 2024.kpu.go.id sampai detik ini, sebelum saya online itu tadi sudah saya cek, itu masih tetap berada di situ, nggak berpindah. Oh, jadi belum ada perpindahan? Nggak ada, tetap di situ. Kecuali ya si rekapnya yang nggak berfungsi itu. Oke. Itu pun si rekapnya juga saya cek masih tetap kok, masih tetap berada di China. Nah, tetap berada di Singapura kalau itu. Oh, Singapura. Jadi si rekap itu Singapura, Situng itu di Cina. Iya. Situng yang kemudian disebut sebagai si rekap. Iya. Jadi si rekap nggak berfungsi, ada di Singapura. Situng yang disebut si rekap ada di Cina. Iya. Allahu Akbar. Sampai detik ini. Oke. Sampai detik ini. Saya screenshot barusan sebelum online. Jadi saudara sekalian ya, biar klarifikasi ya. Ini Bro Agus Maksum ini dulu tim IT-nya Prabowo Sandi ya. Waktu itu kan jangan heran kalau banyak tim Prabowo kemudian bermigrasi ke Anies Baswedan. Dan memang itulah backbone-nya. Dan dia sempat mempermasalahkan 17,5 juta DPT. DP apa istilahnya waktu itu, DPT berkode khusus. DPT berkode khusus, dan sempat menjadi ahli di saksi atau ahli waktu itu? Saksi fakta di MK. Tapi ya MK kan selalu menganggap kan, DPT kan belum tentu menguntungkan A, menguntungkan B. Sontoloyo memang. Kalau ada yang begitu-begitu, memang kita bicara tentang independensi ya. Independensi penyelenggara pemilunya. Kalau penyelenggara pemilunya tidak independen ya berat juga ya. Bang Refli, yang terjadi adalah begini, ini belum banyak diungkap. Sebenarnya si rekap itu tidak berfungsi. Oh, si rekap itu tidak berfungsi? Ya, si rekap itu adanya di sini. Si rekap
.kpu.go.id ini nggak berfungsi. Yang berfungsi itu adalah Situng 2019. Oh, itu yang dipakai. Iya, jadi dia itu Situng 2019 lalu diberi alamat pemilu 2024.kpu.go.id. Oh, itu berarti pembohongan publik dong. Nah, itu dia. Satu pembohongan publik, kedua pemborosan uang negara. Ih, Kan kalau berarti si rekapnya nggak berfungsi kok. Yang berfungsi itu Situng 2019 difungsikan lagi dengan kesalahan yang sama persis. tapi sorry, Anda kok bisa mengetahui bahwa yang berfungsi itu situng dari mana? Tidak netral. Anda sendiri apa yang Anda catat dari si rekap itu? Satu, Kita belum ada rekap manualnya ya. Iya, Walaupun ada kecurigaan rekap manual mau disesuaikan dengan rekap si rekap ya. Tapi oke lah, nanti kita itu soal lain. ya. Si rekap saya kira sejak awal sebelum Pilpres itu saya sudah meragukan. Bahkan keraguan saya itu kan atas nama Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara membawa Oke, surat sebentar. resmi. Kita jelaskan dulu pada pemirsa yang belum tentu paham ya. Jadi saudara sekalian, KPU itu ada dua penghitungan. Satu penghitungan elektronik yang dinamakan Sirekap ya, sistem rekapitulasi apa kepanjangannya, dan yang kedua adalah hitungan resmi manual. Manual berjenjang. Jadi manual berjenjang mulai dari TPS, PPK kecamatan, kemudian KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan KPU nasional. Dan sekarang di tingkat provinsi sekarang sudah ya, atau masih Enggak, masih di tingkat antara kecamatan kabupaten. Kecamatan kan sempat dihentikan. Iya, ya. Oke, nah, jadi nanti paling lambat tanggal 20 konon katanya mau diumumkan. Tapi sekarang belum ada yang namanya hasil yang official. Belum ada. Jadi kalau ada deklarasi itu semata-mata hanya didasarkan pada quick count. Padahal tim beliau ada quick count juga yang mengatakan bahwa kubu 02 cuma mendapatkan 46 berapa tadi? Ya, 46, pokoknya nggak sampai 50. ya, 46%. Dan sampelnya itu 4.000 ya. Ya, 46,07%. Ya, 46,07% dan sampelnya itu 4.000. Jadi betul-betul dianggap representatif lah berdasarkan konsultan dan tidak dilakukan secara terburu-buru ya. Yes. Jadi betul-betul diteliti. Nah, ini kan menarik sesungguhnya. Jadi tolong ya pendukung Anies Mohaimin, Anda jangan menyerah dulu. Harus dikawal proses penghitungan suara ini. Walaupun dibilang wah C hasil, tapi belum tentu juga C hasilnya benar yang dipindai itu ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kalau ada hasil yang kemudian membuat mereka selebrasi terus-menerus, itu adalah hasil Sirekap yang dari hari pertama sampai hari terakhir ini konsisten. Statis memenangkan 02. Oke. Itu ya. Nah, apa catatan Anda soal Sirekap? Ya, pertama catatan sebelum Pilpres itu kita sudah menyurati KPU tentang kondisi Sirekap yang menurut kita tidak siap. Ketidaksiapan itu kan kita cek dari KPPS itu. Ternyata memang kita meragukan.